Halo keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini sedikit agak berat bahasannya ya, tapi anggap aja nggak berat ya. Karena video ini dibuat untuk membantu kalian yang sekarang mungkin sedang bertanya-tanya, apakah saya terbangkit secara spiritual, atau apakah ini hidup saya ada apa dengan hidup saya di akhir-akhir ini, kenapa semuanya tidak sesuai dengan perencanaan, kenapa semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, di sini nanti saya akan membuat pilihan file-file di video ini, dan kalian bisa memilih file-filenya di description. Kalian bisa lihat. Ketika kalian merasa seperti itu dan merasa benar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti di video ini juga saya berikan pesan dari semesta untuk kalian agar kalian tetap bersemangat dalam menjalani kebangkitan spiritual itu sendiri. Jadi jangan di skip videonya. Nanti langsung kita ke pilihan file-filenya. Yuk langsung aja ke pilihan file-filenya. Oke, ini untuk pilihan file-filenya. Saya buat 5 pilihan karena 5 itu adalah angka perubahan, dan di video ini saya ingin membantu kalian untuk melihat perubahan dalam jiwa kalian. Jadi saya ambil 5 warna ini. Kalian bisa memilih lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, atau mungkin bisa kelimanya. Tapi jarang sih ya untuk kelimanya. Karena memang yang namanya perjalanan kebangkitan spiritual itu tidak singkat. Jadi bisa jadi mungkin energi yang satu nanti masuknya dulu saat ini atau kedepannya seperti apa. Itu hanya jiwa kalian yang tahu, dan kalian kembali lagi ke intuisi kalian masing-masing. Silakan dipilih untuk file-filenya warna merah, biru, hijau, ungu, dan hitam. File 1, 2, 3, 4, dan 5. Gunakan intuisi kalian dan bayangkan apa yang menjadi pertanyaan kalian selama ini. Kenapa ada di posisi seperti ini, kenapa terjadi ini, dan kenapa terjadi itu. Gunakan intuisi kalian, pilih file-filenya, file 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya berikan waktu. Gunakan intuisi kalian yang kira-kira memanggil kalian paling kuat yang mana. Nanti untuk timestamp-nya kalian bisa lihat di description. Dan video ini bersifat general ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perjalanan spiritual di kehidupan kalian sendiri, kalian bisa pesan jasa coaching atau reading spesifiknya dengan DM IG saya TBMT. Oke? Sudah dipilih, kita langsung ke file yang pertama. Untuk file yang lainnya saya sisihkan dulu di sini ya. Kita langsung ke yang pilih warna merah. Oke.
Kita langsung ke yang pilih warna merah, file nomor 1. Bagaimanakah perjalanan spiritual kalian dan apa saja yang selama ini terjadi di hidup kalian dan membuat kalian bertanya-tanya dalam tanda besar. Tanda tanya yang besar, tanda besar. Oke. Dan di sini penjelasannya kenapa setiap saya reading tarot saya ambil tarik 9 kartu. Karena 9 kartu adalah 9 itu kan kalau di tarot the hermit, pencerahan. Energi yang ada, cahaya yang terbaca, energi yang terbaca dari pencerahan itu sendiri. Oke, yang pilih warna merah, kita lihat bagaimana perjalanan spiritual kalian dan saat ini kalian berada di tahap yang mana. Kita langsung lihat ya. Oke. Oke. Untuk yang pilih file nomor 1, tahap perkembangan spiritual kalian di sini itu sekarang kalian itu hanya bisa menjadi the full yang berjalan lurus tanpa melihat apa yang terjadi. Ya, yang untuk pilih file nomor 1 yang warna merah, di sini itu kalian seperti the full yang kalian itu berjalan aja, ngejalanin hidup ya udah jalan-jalan aja gitu. Tapi di sini yang di otak-atik adalah masalah hati. Ya, untuk finansial kalian bisa bagus, finansial kalian bagus, tapi masalah hati kalian yang bermasalah di file yang ini. Kalian selalu mendapatkan kehilangan, patah hati. Karena kalau menurut material kalian itu sudah mencapai materialnya. Di sini kalian diarahkan oleh semesta untuk melihat ke dalam diri, melihat cinta dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada beberapa dari yang di sini, kalian itu finansialnya bagus. Tapi dalam percintaan kalian selalu kehilangan, selalu ditinggal. Tapi di sini kalian itu hebatnya ketika dalam percintaan kalian selalu ditinggal, kalian itu masih bisa menjadi seorang sahabat bagi orang-orang yang telah menyakiti kalian. Tapi di sini kalian masih merasa seperti ada yang kurang di hidup kalian. Ada sesuatu yang membuat kalian itu merasa bahwa kok hidupku itu kayak nggak ada pilihan ya. Hanya bisa kerja. Di sini finansial kalian sangat stabil. Kalau dibilang mengenai finansial kalian stabil di sini. Yang kalian pikirkan hanya belajar mencari uang. Tapi masalah hati ada masalah. Di percintaan kalian itu merasa bahwa kalian terjebak dan gak bisa kemana-mana. Kalian gak ada pilihan lain. Kalian hanya menjalani saja percintaan kalian. Dan di sini ini bisa jadi terjadi
fase dimana kalian itu sakit hati. Pernah ada patah hati yang sampai kalian itu sakit hati. Awal mula perjalanan spiritual kalian. Coba diingat-ingat, mungkin ada dari kalian yang pernah sakit parah, mungkin sampai nggak bisa bangkit dari tempat tidur, atau mungkin kalian sakitnya itu sampai dibawa ke rumah sakit dan menginap berhari-hari di rumah sakit. Dan di sini membuat kalian butuh untuk keluar, tapi kalian nggak bisa keluar. Kalian nggak bisa keluar karena di sini kalian itu terlalu sibuk bekerja. Untuk file ini, kalian kebangkitan spiritualnya. Kenapa sih orang itu dibangkitkan secara spiritual? Karena dia agar mengetahui misi jiwanya dia, sehingga dia bisa menyeimbangkan antara yin dan yang di dalam tubuhnya dia. Makanya kenapa orang itu terbangkit secara spiritual. Dan di file ini, kalian itu selalu dihadapkan dengan masalah cinta yang kalian selalu kehilangan. Kalau dibilang finansial, kalian finansialnya bagus. Ini kalau cewek, kalian energi maskulinnya terlalu kuat. Makanya feminimnya yang tertutupi. Makanya kenapa selalu ada masalah di percintaan kalian. Karena ketika seorang feminim yang energi maskulinnya terlalu kuat, dia tidak akan bisa menarik jodohnya dia, atau dia tidak bisa menarik maskulinnya dia, karena dia terlalu kuat maskulin, berbenturan energinya. Makanya selalu sakit di sini. Jadi kalian itu terbangkit spiritualnya, disadarkannya ini untuk agar kalian itu bisa menyeimbangkan antara energi yin dan yang, maskulin dan feminim. Yin dan yang itu feminim dan maskulin ya, kebalik. Itu di sini. Makanya kalian di sini butuh apa? Kalian hanya butuh istirahat. Kalian butuh mencintai diri kalian. Kalian butuh untuk yang namanya refreshing. Dan melihat lagi dari sudut pandang kasih. Ini orang-orang yang pilih file yang nomor 1 ini, kalian terlalu kuat finansialnya, terlalu sibuk kerja. Makanya di masalah hati bermasalah. Ini ya, dari cakra dasarnya kurang kuat kalian yang pilih file nomor ini. Cakra dasar itu apa sih? Cakra dasar itu yang mengatur, kalau nggak salah, yang mengatur cakra dasar itu, iya benar, survive-nya seseorang. Oh bukan, maksudnya kalau cakra dasar itu kalau nggak salah di bagian intinya survive-nya seseorang. Kalian itu, karena kalian itu finansialnya kuat ya, kalau untuk cewek kalian finansialnya terlalu kuat, jadi kalian seperti merasa tidak butuh laki-laki dan tidak butuh kasih sayang. Nah, dan salahnya di sini, setiap kalian bertemu dengan laki-laki, finansialnya nggak lebih bagus dari kalian, dan kalian merasa gimana caranya kok finansialnya nggak bagus ya, nggak langsung pergi gitu aja, melepaskan gitu aja, nggak langsung keluar dan lepas tanggung jawab aja, nggak seperti itu caranya. Ya dukung maskulinnya, turunkan energi kalian biar maskulin energinya bisa masuk. Kalau untuk feminim, kalau untuk maskulin di sini susah. Karena apa? Maskulin akan berhenti mencari materi ketika materinya sudah cukup untuk dia. Tapi kurangnya manusia adalah, apalagi maskulin,
Meskipun dia sudah bisa punya rumah, bisa punya mobil, tapi kalau kebutuhan hidup nggak ada target keuangan, misalnya aku harus ada di tabungan segini, dia nggak akan berhenti. Nah itu, makanya sekarang pilih lagi. Sekarang itu kita itu tinggal hidup di zaman yang dimana energi maskulin dan feminim itu harus stabil. Kalau terlalu kuat keuangan pun pasti memang ada masalah dengan hati. Makanya kenapa hidup itu pilihnya cuma satu, mau pilih kaya apa pilih bahagia. Itu untuk file yang nomor ini ya. Di sini kalian dituntut untuk melihat lagi dalam segi cinta kasih. 12 The Hangman itu dibelajarin untuk melihat lagi dari segi cinta kasih. Masalah finansial oke. Tapi masalah hati kalian yang perlu dibereskan. Kita lihat apa pesan dari semesta untuk kebangkitan kalian yang mungkin kisah cinta kalian nggak berjalan dengan baik. Ini kita lihat pesan dari semesta apa? Pesan dari semesta adalah ikuti nalurimu, cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang atau tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Oke, jadi yang di file ini, kalian itu sebenarnya, karena ya dari sisi finansialnya bagus, sisi masalah hati dan nalurinya itu udah bagus. Sebenarnya intuisi kalian yang di file ini, intuisi kalian itu udah jalan. Cuman karena orang yang terlalu kuat materi biasanya dia terlalu tinggi logika. Logika itu bukan intuisi. Jadi di sini kalian harus kembali lagi mengikuti intuisi kalian, ikuti naluri kalian. Apa yang menjadi insting kalian? Itu. Nah, di file ini biasanya orang-orangnya itu kebanyakan kalian itu ya kalian memang bucin ya sama orang. Bucin itu gimana? Bukan budak cinta. Kalau di sini tuh bukan budak cinta. Kalian butuh cinta ya. Di sini tuh orang-orang yang butuh cinta, bukan budak cinta ya. Kalian di sini orang-orang yang butuh cinta. Kalian ingin mengikuti naluri tapi kalian masih menggunakan logika. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan yang namanya orang yang tulus sama orang yang nggak tulus. Dari gerak-gerik, dari hati naluri, dari energi itu sebenarnya kalian bisa merasakan yang mana yang tulus dan yang mana yang enggak. Dan di sini kalian itu sudah mulai belajar untuk mengaktifasi yang namanya clairsentience di kebangkitan spiritual ini. Itu pesan yang pertama. Kita lihat pesan yang kedua. Nah, mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Dan kalian di sini yang merasa terjebak, cukup kalian berdoa, minta kepada Tuhan, nggak masalah kok. Minta tolong sama Tuhan, siapa lagi yang mau nolong? Berdoa dengan tulus dan kembali menyalakan cahaya cinta di dalam diri kalian, sehingga kalian bisa menyeimbangkan diri kalian, melihat lagi semuanya dari sudut pandang cinta. Kalian harus belajar cinta di sini. Itu makanya kenapa di sini pun kalian sampai sakit hatinya bisa sampai sakit, sampai stres. Setiap patah hati sakit, setiap patah hati sakit, yang demam, yang ini, yang itu, masuk rumah sakit. Di sini ada yang masalah, berarti kalian sebenarnya disadarkan oleh semesta bahwa ini loh, energimu tentang materi itu sudah terlalu too much gitu. Kalian harus menggunakan
cinta kasih lagi, coba lihat dari sudut cinta kasih. Kalaupun kalian disakiti orang sampai kalian merasa sakit, lepaskan, biarkan Tuhan yang menangani. Nggak perlu kalian memiliki dendam sama orang itu. Kalau dendam, karma kalian nggak kelar-kelar. Itu ya, perjalanannya seperti itu di PAL yang nomor 1 ini. Oke. Dan pesannya yang kedua, mintalah bantuan jika perlu ya. Jadi di sini kalian cukup meminta bantuan kepada Tuhan ketika kalian merasa kalian itu sudah stuck. Tuhan, stuck, aku nggak bisa narik jodohku, gimana caranya? Kembali lagi, lihat ke apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan, ikuti nalurimu. Kalau udah disediain orang yang seperti ini dan kamu merasa tapi kamu masih maju mundur, coba lihat lagi ke dalam dirimu. Terkadang apa yang kamu minta itu yang Tuhan beri. Tapi apa yang kamu terlalu genggam itu yang Tuhan akan suruh lepas dari kamu. Oke? Yang ketiga, pesannya adalah ide baru. Bukalah pikiranmu dan perhatikan ide-ide baru yang datang padamu. Karena mereka adalah jawaban atas doamu. Jadi di sini ya, sebenarnya untuk orang yang pilih PAL ini itu kalian sudah ada nih cahaya di depan kalian. Kalian itu udah dipegangi alat untuk maju, berjalan terus. Tapi kalian maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kenapa kalian maju mundur? Karena kalian sendiri bingung. Kenapa? Itu. Dan di sini kalian sudah bilang ide baru mengenai hati, mengenai perasaan. Mungkin di PAL ini kalian sudah merasa bahwa kalian mulai sekarang sudah berubah perlahan-perlahan. Kalian melepaskan apa yang menjadi ketakutan kalian lepaskan apa yang dulu menjadi prinsip kalian lepaskan apa yang menjadi standar kalian kepada yang namanya pasangan. Di PAL ini kalian sudah seperti itu, karena kalian sudah pernah sakit hati yang sangat sakit hati. Ini sakitnya banget itu. Dan itu yang terjadi ketika untuk kalian yang terbangkit spiritual. Kalian di sini dihajarnya di masalah hati. Itu. Dan di sini kalian hanya butuh untuk memunculkan ide-ide baru dalam refresh diri sendiri, healing diri sendiri, dan nyalakan cahaya di dalam diri kalian sendiri. Oke? Itu perjalanan spiritual untuk yang pilih PAL nomor 1. Kenapa kalian itu merasa terjebak, nggak ada jalan keluarnya, masih nggak bisa tenang, masih ada attachment di dalam hidup kalian takut nggak punya duit. Itu padahal kalian itu bisa membuka pintu rezeki dengan mudahnya daripada yang lainnya. Seharusnya kalian harus bersyukur apa yang kalian punya saat ini. Itu. Perbaiki di sudut pandang dalam masalah cinta. Bila kalian ingin melihat kira-kira bagaimana dalam menghadapi dan lebih spesifiknya dari bacaan ini, kalian bisa pesan jasa personal reading. Kalau yang ini saya kasih harganya 200k aja karena ini agak berat dan lebih jelimet daripada personal reading yang saya berikan biasa-biasanya. Oke, cukup sekian untuk PAL yang ini. Kita lanjut ke next PAL ya. Oke, cukup sekian untuk PAL nomor 1 yang pilih warna merah. Bila kalian merasakan di dalam diri kalian sendiri, kalian bisa introspeksi dengan video ini. Kalian terbantu untuk introspeksi di
dari video ini, untuk introspeksi dengan diri kalian dari video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe untuk yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita lanjut ke next file yang pilih warna biru. Oke, yang pilih warna biru ya. Untuk yang pilih warna biru, kita lihat bagaimanakah perjalanan spiritual kalian. Kira-kira apa yang ditempa di perjalanan spiritual kalian? Apakah sama dengan file nomor 1 atau berbeda jenis? Oke. Ini untuk yang pilih file warna biru, file nomor 2, kita lihat perjalanan spiritual kalian. Ada kartu terbalik ya. Oke. Oke, untuk file yang nomor 2 ini. Oke, file yang nomor 2 adalah ini adalah kalian itu orang yang bebal banget ya, bebal banget. Nggak bisa dibilangin dengan kata-kata ini. Jadi untuk yang pilih file nomor 2, kalian di sini kalian itu sedang dalam tingkat frustasi yang sangat frustasi. Kalian sudah bertanya-tanya kemana-mana. Kalian sudah mencoba untuk introspeksi diri di file ini ya. Kalian mencoba introspeksi diri. Terus di sini kalian itu mencoba untuk berbesar hati, menjalani hidup. Di sini tuh energinya bagus banget ya kalau untuk yang file nomor 2 ini. Kalian itu kalian itu oke. Kalian di sini tuh sedikit seperti apa ya? Kalian itu terlalu bersabar, terlalu melihat semuanya dari sisi positif ya. Untuk yang file nomor 2 ini kalian melihat dari sisi positif, dan di sini ini sedang roda perputaran di mana kalian yang dulunya hidupnya sangat enak, sempet nggak enak lagi. Di sini kalian positive thinking karena kalian berpikir bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, yang dimana kadang bisa enak, kadang bisa enggak, kadang bisa enak, dan itu tidak membuat kalian sadar padahal kalian itu sedang dalam kebangkitan spiritual. Ini sudah berkali-kali dicoba dibangkitkan spiritualnya, tapi kalian masih bandel, masih nggak mau terima. Kalian itu tidak mau. Di sini ada yang pilih file nomor 2 ini, kalian tidak mau menerima. Apa sih ini? Apa sih kebangkitan spiritual itu? Buat apa sih kebangkitan spiritual itu? Aku nggak mau ada yang namanya kebangkitan spiritual itu. Tapi kalian sama semesta dibikin frustasi. Ini case-nya unik. Kalian dibikin frustasi ya. Di sini itu kan kalau misalnya ini posisinya begini, kalian bisa menghadapi frustasi itu. Tapi di sini kalian nggak bisa. Ini bebal banget orangnya ini, yang pilih file ini. Kalian udah berkali-kali di file ini tuh, kalian sudah berkali-kali dibikin frustasi sama yang di atas, sama Sang Pencipta. Tapi kalian tetap merasa kalian punya kekuatan. Dan memang diakui, orang yang pilih file ini kekuatannya sangat besar. Dia punya inner strength. Kalian punya inner strength.
Itu. Dan kalian itu di posisinya sih posisi yang dimana tipikal orang-orang yang suka berdalihnya itu iya, besok itu ada prospek cerah, besok itu pasti akan baik-baik saja, roda kehidupan itu pasti kan ada enaknya ada enggaknya gitu, tapi kalian merasa posisi kalian aman gitu. Padahal sebenarnya di sini kalian itu sedang terbangkit spiritual, kalian dibikin stres, kalian itu sudah mencari kemana-mana. Di sini tuh ada yang belajar agama, ada yang berpindah agama kemana-mana, tapi nggak nemu jawaban apa-apa. Kalian bebal banget di sini. Dan di sini kalian itu terlalu ambisi. Ambisinya itu orang boleh berambisi, tapi kalau ambisi secara berlebihan itu yang perlu berhati-hati. Kalian di sini disarankan untuk meditasi. Kalau belum pernah coba dan nggak pernah percaya meditasi, ya tunggu saja nanti sesuatu yang mengulik lagi kalian. Karena ini memang benar-benar kalian sebenarnya sekarang yang lihat video ini, yang pilih file ini, kalian itu merasa di titik frustasi yang dimana kalian sudah belajar agama apa aja, tapi nggak ada jawabannya. Nggak ada. Frustasi kalian itu seperti kalian itu menganggap frustasi kalian itu bisa untuk ditangani, tapi sebenarnya enggak. Ada dari hati kalian, jiwa kalian itu bilang, "Come on, ayo bangun, ayo sadar, kayak gitu." Tapi kalian nggak sadar itu. Dan ini nanti ada fasenya. Ini sekarang mungkin kalian masih di fase yang setengah atas ini ya. Ini sekarang menuju ke sini. Atau mungkin ya ini kalau untuk fase finansial ya. Di sini fase finansial mungkin setengah atas ini. Tapi ketika fase di sini kan fase finansial ya. Setelah fase temennya fase finansialnya sekarang sini. Ini nanti kedepannya kalian akan dibikin semesta di fase yang sini. Ataupun kalau sekarang kalian finansial di sini, hati itu sedang di sini. Ya. Di file yang ini, ada yang finansial di sini, hati itu di sini. Diputer. Tapi ada juga nanti itu akan diputar finansialnya ketika di sini, nanti hatinya yang sini. Sekarang diulek-ulek dulu hatinya biar sehat dan sembuh. Terus gimana caranya? Nanti ada masalah dulu. Karena kan semesta membangunkan spiritual dan mengaktifasikan cakra itu pun nggak serta-merta langsung cling gitu, nggak. Ada prosesnya. Kalau kalian nggak sadar-sadar dalam fasenya, ya sudah, nikmati saja. Karena kebangkitan spiritual pun ada. Waktu itu saya melihat, saya membaca, prosesnya ada yang hingga bertahun-tahun, 27 tahun, 20 berapa tahun. Kalau dia nggak gini, kalau orang yang nggak menerima kebangkitan spiritual, ada yang finansialnya bagus, tapi masalah percintaan dia nggak bagus. Ada yang masalah percintaan bagus, tapi finansialnya nggak bagus. Karena kalian tidak menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kalian. Kalau kalian terlalu mengejar finansial, hati pasti bermasalah. Kalau kalian terlalu mengejar percintaan, finansial bermasalah. Kuncinya selalu seperti itu. Makanya kenapa tujuan orang dibangkitkan sampai belepotan. Kenapa orang dibangkitkan secara spiritual? Agar kalian bisa menyeimbangkan antara yin dan yang itu sendiri, maskulin dan feminim itu sendiri dalam tubuh kalian. Entah ini mau cewek, entah ini mau cowok. Karena yang namanya energi atau jiwa itu tidak bergender. Itu. Tidak bergender tapi hanya berkarakter. Oke. Di sini untuk yang file ini
orangnya sangat kuat ya. Kalian itu kuat banget. Gunakan kekuatan kalian untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun kalian sudah merasa bermanfaat untuk orang lain, ingat apa yang diberikan sama Tuhan itu bisa secara tiba-tiba juga diambil lagi. Tapi kalau masalah kebangkitan spiritual itu memang ditujukan dan difungsikan agar kalian bisa mengikuti atau menjalankan misi jiwa kalian dari pertama kalian turun ke planet bumi ini. Di sini memang dipilih file yang ini kalian itu agak apa ya? Kalau dibilang mungkin karena kalian finansialnya kuat, atau mungkin karena kalian mencintai terlalu kuat, atau kalian terlalu berdalih kayak gitu ya. Kalian agak sedikit sombong. Jadi hati-hati untuk yang pilih file ini. Ya, sorry to say, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi pesan dari semesta. Wow. Oke, pesan dari semesta. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Oke, jadi orang yang di file ini, kalian sebenarnya itu sudah perlahan-lahan mengalami perubahan. Tapi kalian nggak menerima itu. Jatuhnya kalian frustasi. Di sini, ini loh pesannya. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Wahai yang memilih file warna biru, coba kembali melihat ke dalam diri kalian bahwa kebangkitan spiritual itu memang menyakitkan. Tapi itu semua hanya buat kalian, buat jiwa-jiwa yang diturunkan ke planet bumi ini dengan misi jiwanya masing-masing. Dan terimalah transformasi yang diberikan oleh Tuhan. Oke, itu. Yang kedua, pesannya adalah supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Jadi, buat kalian yang mungkin kalian mempunyai intuisi yang sangat kuat ya, ini persis banget ya. Nggak tahu kenapa warnanya saya pilih ini berhubungan sama cakra biru itu, cakra tenggorokan. Di sini kalian itu harus berbicara benar. Ini sepertinya orang yang di sini itu logikanya terlalu tinggi ya. Kalau orang yang finansialnya kuat itu logikanya terlalu tinggi. Dibangkitkan spiritual sudah berkali-kali di sini dan sudah dihadapkan sebuah kebenaran berkali-kali, tapi belum saja menerima. Di sini orangnya bebal-bebal ya di file yang nomor 2 ini. Pesannya ini. Oke, pesan yang ketiga. Wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Jadi, ya, mungkin di beberapa maksudnya di yang pilih file warna biru ini kalian mempunyai sebuah mimpi yang itu berhubungan dengan dunia spiritual, tapi kalian masih menggunakan logika kalian yang sangat besar. Meskipun kalian mempunyai sebuah karunia dari Tuhan tapi nggak kalian gunain, gimana kalian mau menggunakan untuk mewujudkan mimpi kalian? Tuhan memberi karunia kepada jiwa-jiwa yang ada di bumi adalah untuk membantu jiwa-jiwa yang lain berevolusi, serta untuk jiwa tersebut bahagia.
Ketika kalian masih belum bisa berbagi dalam hal apapun itu, ya bagaimana caranya kalian bisa berevolusi? Mewujudkan mimpi itu adalah salah satu tujuan dari berevolusi juga. Itu. Ini untuk jiwa-jiwa yang menonton file nomor 2. Kalau kalian ingin melihat sejauh mana lebih spesifik lagi mengenai kebangkitan spiritual sendiri, kebangkitan spiritual kalian sendiri, kalian bisa menggunakan jasa coaching dengan DM di IG TBMT. Kalau personal reading biasanya 150k, kalau ini 200k aja. Di situ nanti saya akan bantu kalian melihat dari segi numerologinya juga, dan bagaimana perjalanan hidup kalian, jalan hidup kalian, misi jiwa kalian seperti apa. Oke? Dan kalian bisa tanya sepuasnya sampai kalian paham. Oke? Cukup sekian untuk yang pilih file nomor 2. Bila kalian merasakan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, ya kalian bisa juga DM IG TBMT. Bisa tanya ya, tapi tanyanya ya sekira-kiranya saja ya, karena saya pun untuk menjelaskan dan menerangkan itu butuh energi. Ya, jadi kita bertukar energi. Ilmu itu juga kan energi. Dipakainya walaupun nanti saya nggak ada, kalian juga bisa pakai ilmu itu. Oke? Cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file nomor 3. Kita langsung ke next file nomor 3 ya. Oke. Untuk yang pilih file nomor 3, file warna hijau. Untuk yang pilih file nomor 3, file warna hijau, kita lihat perjalanan kebangkitan spiritual kalian sampai di mana dan bagaimana. Apa yang perlu atau ditempa oleh semesta untuk kebangkitan spiritual kalian ini. Kita lihat apa yang ditempa semesta dari kalian untuk kebangkitan spiritual ini. Wow. Wow. Wow, intuisi yang bagus. Wow. Wah. Perkembangan spiritual kalian bagus ini yang pilih file warna hijau ya. Pilih file warna hijau itu kalian sudah bisa berkomunikasi dengan spirit guide. Ada yang beberapa sudah bisa berkomunikasi dengan spirit guide. Ada yang di sini orang-orangnya sangat sensitif ya, yang pilih file warna hijau ini. Bagus. Di sini ada yang masih masa healing ya. Kalian sudah berjalan, kalian itu sudah berjalan maju ya. Di sini bisa melihat spirit guide, bisa berkomunikasi sama spirit guide ya. Dan di sini kalian intuisinya sangat kuat sekali. Untuk yang pilih file warna hijau ini, kalian intuisinya sangat kuat. Dan ini ada yang beberapa masih proses healing. Healing dari apa? Kalian di sini ada yang beberapa proses healing dari rasa sakit hati kalian, karena ini hijau ya. Hijau itu berhubungan sama cakra hati. Kalian pernah dikecewakan ya,
Di pel ini kalian itu kalian itu juga hampir sama di pel yang biru, bebal ya. Kalian itu terjatuh berkali-kali. Ini. Kalian itu jatuh berkali-kali ya. Ini lucu ya posisinya. Ini di sini tuh ada yang suka terburu-buru. Kalian ada yang suka terburu-buru, atau kadang kalian suka terburu-buru, ada juga yang terlalu lambat. Ada yang gegabah, tapi ada yang bebal banget di sini. Kalian itu. Dan di sini kalian ada yang seperti The Emperor, yang dimana stabil, yang menurut kalian itu adalah hidup yang indah. Di sini itu kehidupan kalian yang stabil itu adalah hal yang indah. Kalian itu merasa kalian itu dilindungi, kalian itu merasa kalian itu dijaga itu ya. Dan kalian sudah bisa healing sendiri. Intuisi kalian sangat kuat di sini, intuisi kalian. Tapi kalau kalian pilih pel ini dan intuisi kalian belum kuat, nanti ke depannya ketika kalian sudah bisa menerima kebangkitan spiritual kalian sendiri, intuisi kalian sangat kuat. Kalian dijaga oleh banyak spirit guide. Ini yang jaga banyak, yang pilih pel warna hijau ini, yang jaga spirit guide-nya banyak. Karena memang kalian di sini itu nantinya akan menjadi seorang leader ya, The Emperor ya, leader yang membuat perubahan dalam kestabilan hidup manusia. Itu di sini kalian dituntut sangat kreatif. Dan masalahnya, perjalanan kebangkitan spiritual ini sudah ada yang stabil. Ini udah ada yang sudah real terbangkit secara spiritual dan intuisinya sudah bagus banget, ada. Tapi kalian masih belum bisa keluar dari sifat terburu-buru kalian. Kalian masih belum bisa keluar dari sifat yang dimana karena kalian terburu-buru, kalian itu jatuhnya seperti melakukan kesalahan yang sama. Padahal intuisi kalian itu bagus. Kalian di sini kendalanya adalah masih belum bisa membedakan antara intuisi sama entitas yang mencoba mengaburkan intuisi kalian. Hati-hati, karena kalian di sini sangat peka orangnya. Kebangkitan spiritualnya udah bagus. Ini udah bagus kalian itu. Sekarang kalian masih masa healing. Tapi ya itu, kalian masih belum bisa membedakan yang namanya intuisi dan ketakutan. Dan kalian itu ada yang beberapa di sini memang digoda oleh entitas yang tidak terlihat dari darkness of the soul, ya. Ada yang beberapa masih kuat darkness of the soul-nya. Dan kalian di sini harus benar-benar kuat mengalahkan itu. Kalian di sini harus bisa melawan sehingga kalian bisa mendapatkan pencerahan dan menghealing diri kalian sendiri. Yang pilih pel ini memang yaitu karena kalian terlalu terburu-buru, padahal intuisi kalian itu kuat di sini. Ini yang pilih pel ini orang-orang dengan intuisi kuat. Saya baca per filenya beda-beda ya. Itu. Tapi karena intuisi kalian yang kuat itu, kalian tidak sadar menarik dari entitas yang darkness of the soul. Jadi di sini kalian harus hati-hati. Ini proses kebangkitan spiritualnya itu udah kalau levelan ya, misalnya kalau level 1 sampai 9 kalian udah mencapai levelnya udah level 7. Tapi ya itu masih kuat kan 7 ya. Misalnya angka kalau di numerologi 77 itu spirit itu roh. Kalian itu bisa mendengarkan entitas yang dark sama light. Nah, di situ kalian harus bisa
memilih bijaksana, harus bisa bijaksana dan mengikuti intuisi kalian, bukan ketakutan kalian. Kalau kalian masih terbelenggu dengan ketakutan kalian, jatuhnya kalian seperti ini. Yang penting aku aman. Hati-hati dengan hal yang mudah, karena sesuatu dicapai itu tidak ada sesuatu yang dicapai dengan mudah. Kalau sesuatu dicapai dengan mudah, itu tandanya darkness of the soul. Karena yang namanya light itu kamu dihadapkan ke dark dulu, baru kamu akan bisa melawan itu dengan cahayamu sendiri. Itu kebangkitan spiritual untuk yang pilih file ini. Oke. Pesan dari semesta untuk kalian. Bagus ya. Pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file yang ketiga ini adalah saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi untuk kalian yang sini, kalian itu sudah bisa berbicara dengan entitas yang tidak terlihat seperti malaikat penjaga. Penjagaan kalian kuat. Di sini, ini adalah saat yang tepat. Ketika kalian selesai melihat ini dan merasa tercerahkan, pesannya adalah ini saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal baru. Jadi buat kalian yang sudah dan bingung, kalian mau berjalan ke arah mana, ketika kalian ikuti saja intuisi kalian. Tapi perlu diingat, harus bisa membedakan antara intuisi dan ketakutan. Oke, pesan yang kedua adalah intuisi kalian meragukan intuisi kalian. Ini orang-orang file yang meragukan intuisi kalian nih. Oke, tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudra kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Jadi, kalian yang di file-file ini, kalian ragu. Kira-kira aku kebangkit spiritual, terus kira-kira intuisiku itu benar apa enggak? Oh, kira-kira itu gimana ya? Nanti aku ke depannya kayak gimana ya? Kok bisa aku nonton video ini ya? Jawabannya ini. Tidak ada yang kebetulan. Termasuk kalian melihat video saya, itu adalah energi di mana kalian tertarik untuk melihat. Kalian diarahkan untuk melihat video ini. Untuk apa? Mendapatkan sebuah pencerahan. Oke. Kita lihat pesan yang ketiga. Penyembuhan diri. Oke. Jadi orang-orang yang di sini itu kalian sekarang lagi dalam fase darkness of the soul yang mencoba untuk keluar dari fase kegelapan. Makanya kalian healing. Di sini pesannya adalah penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Pas ya warnanya ya. Hijau, cakra jantung. Penyembuhan. Seperti fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu. Makanya untuk kalian yang sudah mempunyai intuisi yang sangat kuat diterima, ini adalah saat yang tepat untuk kalian membuat ide-ide baru. Ikuti intuisi kalian, karena di kehidupan ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pesannya itu. Jika kalian masih menggunakan logika kalian yang sangat tinggi, wahai mungkin kalian masih di The Emperor, dengarkan pesan ini. Sekarang adalah saatnya penyembuhan dan keluar dari kegelapan. Kalian sudah prosesnya, sudah waktunya untuk membantu orang, untuk menyalakan
cahaya kalian dengan mendengarkan intuisi kalian sendiri, dengan melihat lagi dari sisi cinta kasih. Jadi untuk kalian yang pilih file-file ini, kalian coba lihat lagi ke dalam diri kalian, anugerah apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kalian, dan gunakan anugerah itu untuk membantu orang lain. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena itu semua memang sudah semestinya terjadi. Oke? Itu untuk yang pilih file nomor 3. Bila kalian merasa tercerahkan dengan video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file nomor 4. Kita langsung ke next file nomor 4 ya. Kita langsung ke next file yang pilih file nomor 4. Yang pilih warna ungu. Saya suka kalau misalnya bilang ungu itu ungu. Oke. Yang pilih file warna ungu. Nanti ada yang komen lagi. Pilih warna ungu. Oke. Kita lihat sejauh mana dan bagaimana kebangkitan spiritual kalian dan apa yang ditempa dari kalian. Dan apa pesan dari semesta untuk kalian? Mungkin bagi kalian yang tidak mempercayai adanya kebangkitan spiritual, video ini bisa jadi pencerahan untuk kalian. Oke? Wow. Oke. Oke. Ya. Oke, untuk yang pilih file warna ungu di sini kalian itu selalu dihadapkan dengan percintaan yang posesif ya. Di sini tuh kalian selalu dihadapkan dengan orang-orang yang posesif. Seseorang yang menjadi pasangan kalian itu selalu posesif di sini. Kalau nggak dia posesif, dia playboy. Kalau cowok, kalau cewek playgirl ya. Intinya kalian selalu dapat yang kayak diselingkuhin tapi dia posesif gitu. Ada yang terlalu posesif, ada yang terlalu diselingkuhin. Itu. Ini juga termasuk dari cara semesta membuat kalian berkreasi dalam cinta kasih itu sendiri ya. Ini membuat kalian dingin. Di sini kalian itu dingin. Jadi prosesnya itu kalian dibikin patah hati dulu. Sampai akhirnya kalian gak sadar-sadar. Kalian dihadapkan oleh suatu masalah yang kalian itu gak ngerti sebenarnya masalah apa itu. Tapi kalian merasa beban hidup kalian itu berat banget. Yang pilih file ini, file warna ungu ya. Di sini kalian itu adalah orang yang sangat positive thinking ya. Kalian itu positive thinking tapi gampang dibegoin. sorry maksudnya gampang ditipu-tipu gitu kalian yang pilih file ini. Di sini kalian itu kalian itu sangat sabar. Di sini tuh kalian punya di sini itu kalian itu sebenarnya sedang memilih waktu atau saat yang tepat untuk dimana kalian itu memulai rencana kalian yang baru.
Tapi rencana kalian nggak bisa jalan karena apa? Karena pikiran kalian berkabut. Belum kalian udah mikir negatifnya dulu, ini untuk yang file ini. Makanya kalian nggak bisa jalan. Tapi ini di file ini ya, kalian itu sudah terbangkit. Kalian sudah tahu ada punya rencana. Kalian tahu kekuatan kalian di mana. Tapi kalian itu mandek. Kalian udah terbangkit spiritual nih. Tapi belum selesai, masih perjalanan spiritual kalian. Kalian itu udah maju gitu. Cuman kalian mandek. Di sini kalian harus kreatif. Ini, kalian nggak maju-maju, nggak jalan-jalan. Karena apa? Cita-citanya banyak. Orang yang di sini misi jiwanya besar. Yang pilih file ini. Berhubung misi jiwanya besar, itu membuat kalian sendiri gini. Kalian punya misi jiwa besar. Itu membuat kalian merasa hidup kalian itu sangat beban berat. Jiwa kalian itu merasa resah gitu ya. Makanya orang-orang yang di sini efeknya kalian resah, nggak tahu apa. Jadi gini, kalau misalnya dengan pola sadar ya, di kesadaran ya, di tingkat kesadaran kalian kan kalau yang biasa ngobrol gini sadar. Nah, di kesadaran kalian itu kalian cepat kerasa capek, kalian itu kerasa punya beban yang berat banget. Nah, tapi kalian itu memilih hidup kalian yang sekarang. Gimana ya saya ngejelasinnya ya? Kalian itu dalam proses kebangkitan spiritual nih. Kalian tahu nih, kalian udah kebangkit spiritual, kalian lagi journey-nya, jalan spiritual awakening gitu. Tapi kalian itu tetap nyemplungin diri ke hal itu gitu. Misi jiwa kalian banyak, misi jiwa kalian itu besar. Tapi kalian masih nyemplungin aja, nggak mau terbangkit secara terbangkitnya gitu. Kalian mau jalan, mau mengambil keputusan besar, ini ya, ending decision, tapi nggak jalan-jalan. Ibarat kalian mungkin kalau misalnya di pekerjaan, ini ada beberapa orang yang di sini ya, mungkin kalian kerja nih, kalian udah kerja, kalian itu udah nggak cocok dengan kerjaan kalian, karena kalian sudah merasa bahwa ada apa yang menjadi passion kalian. Di sini kalian itu terjebak, terikat, nggak bisa keluar. Kalian pending terus. Karena apa? Banyak yang pengen kalian lakuin. Tapi ketakutan kalian pun banyak. Ini yang ikat ketakutan. Kalau di masalah hati, di orang-orang yang file ini ya, yang pilih ungu, kalian itu ada hubungan yang enak ya. Hubungannya maksudnya ada yang hubungannya lancar-lancar aja, nggak ada masalah di hubungan, ada. Tapi ada yang dihadapkan dengan hubungan yang toxic relationship. Di file ini udah bolak-balik. Kalian itu di file ini kalau yang ditempanya di hati, kalian itu suka gonta-ganti pacar, buru-buru kalau gonta-ganti pacar. Kalian merasa kalian sangat kuat, kalian positif thinking. Orangnya di sini tuh kali ini bagus banget. Kalian positive thinking. Cuman itu dia, selalu dihadapkan dengan pacar yang posesif. Selalu dihadapkan dengan orang-orang toksik. Selalu dihadapkan dengan hubungan yang kalian itu nggak mau gitu. Kalian itu rasanya pengen ngelepas. Di sini kalian itu disuruh letting go hubungan kalian. Orang yang di sini ya, ini di pel ini kalian itu banyak ketakutannya. Di kebangkitan spiritual ini kalian ditempa di masalah ketakutan. Saat kalian ketakutan, tapi lucu ya, ini karena orang positif. Ini gini, orang ini kalau misalnya kalian ya, kalau yang pilih-pilih ini, kalian itu di luar terlihat positif, kalian terlihat
bahagia, kalian terlihat ceria, tapi di dalam isinya ketakutan semua. Itu yang mau dirubah semesta dari kebangkitan spiritual kalian. Itu yang mau dirubah. Kalian sebenarnya tahu, kalian sudah di sini tuh udah banyak yang sadar. Aku mau kebangkitan spiritual nih gitu. Aku ini berarti lagi dalam fase kebangkitan spiritual, tapi kalian itu takut untuk maju. Di pel yang ini, di sini kalian harus mencoba untuk memulai, membuat ide baru, berkreasi, dan belajar untuk melepaskan ketakutan. Letting go of emotion, letting go of your ego. Lepasin semua ketakutan kalian, jalan aja maju. Karena ketika kamu diam di tempat kamu, secanggih-canggihnya ya gini, orang yang intuisinya kuat pun ya, seperti di file nomor berapa tadi ada intuisinya kuat. Orang yang di file berapa, file nomor 3 kalau nggak salah ya, orang yang di file 3 pun, orang yang dengan intuisi kuat pun itu gampang terbisiki oleh ketakutannya dia sendiri. Di sini kalian harus letting go, lepas ketakutan. Orang yang terbangkit spiritual secara otomatis memang cakra mahkotanya terbuka. Ini pas warnanya ungu ya. Cakra mahkotanya terbuka, secara otomatis dia akan bisa download dari entitas yang tidak terlihat apapun itu. Bahkan bisikan-bisikan dapat melihat setan. Di pel ini juga ada, bisa melihat barang-barang yang tidak terlihat, seperti Mas Poci, kok Mas ya? Poci itu apa sih jenisnya, nggak ngerti ya. Seperti Poci, Mbak Kunti, terus dan macam-macamnya. Kalian bisa lihat di pel yang ini, karena ini cakra mahkotanya kuat. Kalian di pel ini. Tapi di masalah lainnya, kalian beban berat hidupnya. Ada sesuatu yang kalian itu kayak, ini aku harus lari kemana? Aku dapat pencerahan dari mana? Yang nggak tahu kalau kalian diarahin ngelihat video ini ya. Bersyukurlah, berarti berarti malaikat penjaga kalian menggiring kalian untuk melihat video ini agar kalian itu sadar. Itu ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk yang pilih file nomor 4 ini. Nah, gaya hidup sehat. Diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Itu. Oh, oke. Jadi orang yang di sini ya, kalian mungkin merasa hidup kalian stabil, nikmat, atau enggak kalian itu sebenarnya stres tapi nggak tahu stresnya kenapa, larinya ke makan aja, atau mungkin nggak doyan makan. Nah, di sini itu pesannya adalah gaya hidup sehat. Diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Disuruh hidup yang sehat sama semesta. Oke, yang kedua, lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati, serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Oke, jadi untuk yang lihat file ini, mungkin kalian dari awal pembacaannya file kalian nggak percaya sama readingan ini. Pesannya adalah lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati, serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Saya membuat video ini tujuannya adalah membantu kalian melihat sejauh mana kebangkitan spiritual kalian. Nggak ada niat lain. Saya hanya membantu karena saya pun dulu terbantu oleh banyak-banyak video dari channel YouTube yang lain. Itu, oke? Nah, yang ketiga, hirup udara segar, pergilah keluar dan hirup udara segar. Terhubung dengan alam dapat membantumu melepaskan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Oke, jadi untuk kalian ya,
Yang di sini kalian yang sedang terbangkit spiritual, cakra mahkotanya terbuka. Cakra mahkota terbuka itu setiap jam 12 malam ya, kalau nggak salah kurang lebihnya 12 malam sampai jam 6 pagi atau enggak jam 7 pagi. Ada yang bilang jam 3 sampai jam 7 pagi. Ya pokoknya intinya antara jam-jam itu ya. Biasanya nggak bisa tidur orang yang sedang terbangkit spiritual. Dan itu sangat tidak enak. Karena memang karena memang tujuan dari ini pun cakra mahkotanya terbuka agar kalian bisa download dari entitas yang lebih tinggi. Download dari semesta, download dari Tuhan, download dari siapapun itu, malaikat penjaga juga. Di sini kalian yang pilih pel ini sering mengalami tidak bisa tidur dan nggak tahu kenapa dan nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Seperti itu. Oke? Seperti itu untuk perjalanan kebangkitan spiritual yang pilih pel warna ungu. Yang nomor 4 ya. Bila kalian merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, atau kalian merasa apa yang menjadi readingan saya ini sangat mengena buat kalian dan kalian ingin lebih lanjutannya mengenai kebangkitan spiritual kalian sendiri dan ingin bertanya bagaimana Kak cara menghadapinya, bagaimana untuk bisa lebih ringan, ya nggak bisa kalau lebih ringan ya karena Tuhan yang bikin ya, lebih lebih plong sedikit gitu ya, sedikit aja, itu kalian bisa DM IG TBMT. Saya akan bantu kalian untuk jasa coaching only 200k. Kalau biasanya personal reading itu 150k, ini saya hanya 200k aja karena memang lebih berat bacaannya. Dan di sini kalian juga mungkin nantinya kalian bisa lebih terarah harus ngapain aja ketika kalian sudah terbangkit secara spiritual atau sedang mengalami kebangkitan spiritual, kalian harus ngapain aja. Oke? Cukup sekian untuk yang pilih file nomor 4. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Yuk kita ke next file yang terakhir nomor 5. Oke, kita lanjut ke next file yang terakhir yang pilih warna hitam. Bagaimanakah perjalanan kebangkitan spiritual kalian yang pilih file warna hitam? File yang terakhir ya, file nomor 5 ya. 5 adalah angka perubahan. Warna hitam. Langsung saja kita lihat. Oke. Oke. Yang pilih warna hitam ya, file yang pilih warna hitam, kalian di sini perjalanan kebangkitan spiritual kalian itu sudah dalam tahap ini. Kalau kalian twin flame, kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian ya. Di sini ini berat ya. Untuk yang perjalanan spiritual yang pilih file ini itu cukup berat karena apa? Kalian ada yang beberapa dibikin frustasi di hubungan percintaan.
Ya, karena bertemu dengan twin flame itu kalian menemukan the tower moment yang dimana kalian nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian itu merasa bahwa susah dapat kerjaan, karirnya terganggu ya di sini. Karir kalian terganggu, lalu karir kalian terganggu, kalian cari kerjaan nggak nemu-nemu di pel ini. Ada yang merasa frustasi di kerjaan. Kalau kalian sekarang masih bekerja, kalian itu dihadapkan dengan situasi lingkungan kerja yang membuat kalian itu rasanya pengen resign aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, resign aja, dan isinya kalian bertengkar sama orang di sekitar kalian. Rasanya itu seperti dunia sudah memusuhi kalian, dunia sedang memusuhi kalian. Di pel ini kalian itu memilih untuk sendiri. Kalian mulai memilih untuk menyendiri di pel ini. Tahapnya kebangkitan spiritual kalian itu kalian memilih untuk pulang ke rumah yang menurut kalian definisi sebagai rumah itu apa? Diri kalian sendiri, jiwa kalian sendiri. Kalian memilih menyendiri karena kalian sudah dihadapkan dengan the tower moment ya. Dan di sini itu kalian sudah ini sudah tahapan yang hampir selesai ya, tapi masih tersangkut di satu hal yang kalian masih ada sesuatu yang belum kalian terima karena kalian masih menggunakan logika kalian di kebangkitan spiritual yang ini. Di perjalanan ini di sini kalian itu merasa abu-abu, pikirannya merasa berawan. Kalian itu mencoba segala cara, berbagai cara dalam menghadapi kefrustasian kalian. Tapi lebih tepatnya kalian itu dijauhi teman dekat kalian, orang-orang sekitar kalian, semua nggak ada yang percaya sama kalian di pel ini. Bahkan cinta pun kalian merasa kalian bertepuk sebelah tangan ya. Kalau kalian dihadapkan dengan twin flame, kalian merasa kalian yang cinta sendiri di sini. Karena memang benar-benar kalian menemukan the tower moment ya, ini ya. Pas banget warnanya hitam. Ini fase dimana kalian itu lagi didorong ke jurang gitu. Didorong ke jurang. Kasar banget ya. Tapi itu semua adalah agar kalian sadar. Kalian sadar mengenai kebangkitan spiritual kalian, mengenai jiwa kalian. Ini jiwa kalian yang tertinggi sudah berkali-kali menyadarkan kalian, tapi kalian nggak sadar-sadar. Ini kalau misalnya dibilang bandel, ini hampir sama kayak bandelnya si file yang biru ya. Kalau nggak salah file biru itu file nomor 2 kalau nggak salah. Bandelnya itu sama, nggak sadar-sadar. Ini tapi sudah ada di titik yang benar-benar hancur. Karir hancur, nggak karu-karuan. Hati hancur, diselingkuhi, sampai berpura-pura dalam mencintai pun. Kalau misalnya kalian di percintaan nggak lancar, kalian menjadi seperti playboy kalau kalian finansialnya kuat. Tapi kalau kalian cintanya bagus, enggak. Ini semua totally. Cinta juga terganggu, karir juga keganggu. Karena di perjalanan twin flame itu juga pun semuanya bukan perjalanan twin flame ya. Semua ya, sebenarnya kebangkitan spiritual itu bukan hanya karir, hati, bukan hanya finansial, tapi hati juga diluluh lantakan sampai kalian berubah menjadi orang yang baru, bertransformasi menjadi orang yang baru, yang dimana kalian nanti bisa mengeluarkan cahaya kalian sendiri dari diri kalian sendiri, menyalakan cahaya dari diri kalian sendiri. Di sini kalian itu dalam fase yang nggak percaya siapa-siapa. Kalau yang pilih pel terakhir ini, kalian fase yang udah pasangan nggak percaya, orang yang dibilang katanya sahabat nggak percaya. Bahkan di sini kalian sudah masuk dalam tahap dimana kalian memilih teman yang benar-benar teman, yang bisa dipercaya, dan itu pun kalian nggak terlalu deket sama orang itu.
Kalian memilih dengan diri kalian sendiri. Happy home. Kalian membuat happy home untuk diri kalian sendiri. Ini fase kebangkitan spiritual kalian. Di sini, kenapa kalian dihadapkan seperti itu? Agar kalian bisa mendengarkan jiwa tertinggi kalian dan menjadi the magician, sang kreator. Kalian mengkreasikan diri kalian tanpa mendengarkan ucapan orang, tanpa mendengarkan asumsi orang. Mau orang bilang apa? Ini karena banyak ya. Ini di sekitar kalian ada yang bertengkar. Ada yang bilang, kamu ngapain sih? Ada yang bertikai, kamu ngapain sih kok kayak gini? Kamu itu buat apa kayak gini? Kamu nggak cari kerja? Kalau kalian belum bisa dapat kerja, mereka hanya melihat dan berkomentar apa yang mereka lihat. Tapi mereka nggak ngerti perasaan kalian. Kalian bingung. Ini benar-benar di tower moment ini untuk yang pilih file ini. Berat banget ini. Semuanya sudah dalam tahapnya. Jadi kalian itu di sini cuma jadi kayak King of Swords yang berhati dingin. Kalau kalian masuknya dark, ya udah dark banget. Di sini Tuhan ingin kalian menyalakan cahaya kalian dengan cara bekerja bayangan, shadow work ya. Kalau dibilang ada para senior bilang kalian hanya melakukan shadow work kalian aja, butuh itu. Banyak-banyak berlaku baik pada siapapun itu, termasuk pada yang membenci kalian. Karena biarkan ketika seseorang atau ketika orang lain membenci kamu, bukan berarti kamu mempunyai hak untuk membenci dia. Tapi kamu cukup menjaga jarak dengan orang yang membenci kamu. Tetap mengasihi dia, tapi dalam jarak. Dengan siapapun itu. Orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Bukan berarti kamu harus membenci dia. Enggak. Karena kamu diciptakan di sini, dihadapkan dengan kebangkitan spiritual, adalah untuk menebarkan cinta kasih, bukan menebarkan darkness of the soul. Seperti itu. Itu tahapan dari kebangkitan spiritual yang pilih file ini. Kalian di titik yang benar-benar I know what you're feeling. Nggak diterima di mana-mana itu nggak enak. Real, nggak enak. Dan di sini kalian itu mencoba untuk pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Pikiran kalian itu sampai bingung. Aku mesti kemana lagi gitu. Sampai kalian itu berpikir bahwa kalian mencari satu tempat yang memang merasa kalian itu menjadi diri kalian tanpa ada judgement dari orang. Tapi ingat, kita hidup bermasyarakat. Kalaupun orang mengejudge kamu, biarin, it's okay. Itu hak mereka. Ketika kamu mengurusi itu, berarti kamu masih ada attachment. Kamu masih attach. Kamu masih menginginkan orang lain untuk bertindak baik sama kamu. Enggak kayak gitu. Konsepnya itu adalah ketika orang lain benci sama kamu, it's okay, itu hak dia gitu. Kamu nggak ada. Yang penting kan kamu nggak membenci dia gitu. Ada satu hal yang dulu pernah saya pelajari ya di perjalanan kebangkitan spiritual saya. Saya belajar bahwa seperti halnya musuh. Si A menganggap si B musuh. Tapi belum tentu dan gak harus si B menganggap si A musuh. Seperti itu yang namanya hidup dalam cinta kasih. Kamu bisa dianggap teman oleh siapapun itu. Tapi belum tentu siapapun itu menganggap kamu teman. Seperti itu. Banyak orang-orang yang memilih untuk kembali ke dirinya dan mencintai dirinya sendiri agar dia bisa menyalakan cahaya dari dirinya. Ketika kamu sukses, kamu baru bisa dilihat sama orang. Ketika kamu masih redup cahaya, mana bisa kamu dilihat sama orang. Logikanya kan seperti itu. Dan nalarnya seperti itu. Tapi memang iya. Kita hanya bisa melihat tokoh-tokoh yang sudah terlihat sukses. Wow, sukses ya. Itu termasuk, oh ya, sudah menebarkan cahaya. Sudah memperlihatkan cahaya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kamu di sini apatis sama orang ya. Enggak. Berbuat baik itu wajib. Karena berbuat baik pun termasuk kamu memberikan cahaya cintamu kepada orang lain. Itu. Oke, kita lihat dari pesan semesta untuk yang pilih file
warna hitam, pile terakhir ya. Oke. Pesannya adalah keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Oke. Jadi di file ini sepertinya kalian itu kayak nggak diterima di keluarga, atau kalian itu merasa dikucilkan di keluarga, atau kalian itu merasa diusir dari keluarga, itu juga bisa. Ini juga termasuk tahapan kebangkitan spiritual ya. Ini juga termasuk apa yang bermasalah dari kalian itu. Pasti ada something yang bermasalah dari kalian yang kalian itu diberi kelebihan, anugerah sama Tuhan, tapi nggak kalian pakai. Itu, oke? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, pesan yang kedua. Berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Nah, untuk yang pilih file ini, ketika kalian dijudge seorang, ketika kalian dihakimi oleh keluarga kalian sendiri, ini the tower moment ya. Kebangkitan spiritual itu membuat kalian dan jiwa kalian sebenarnya menjadi lebih baik. Hidup menjadi lebih tenang. Kalian tahu kalian harus bagaimana. Kalian harus tahu bagaimana cara bersikap. Dan di sini kalian disarankan untuk berani ambil resiko. Buat kalian yang terlalu mengikuti ucapan orang. Jadi sebenarnya hidup itu untuk menjadi orang lain, menjadi apa yang diinginkan orang lain, atau menjadi diri kalian. Itu kembali ke kalian sendiri ya. Oke? Nah, yang ketiga ini. Kehidupan lampau. Kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampaumu. Oke. Jadi, ini bisa jadi terjadi ini orang-orang dengan jiwa tua. Ya. Bisa jadi. Karena apa ini kok ada pesannya kehidupan lampau. Apa yang kalian lakukan di kehidupan yang sebelumnya, sampai akhirnya kalian harus terbangkit dan membayar karma. Karena sejauh ini kalian selama ini masih melakukan fight. Fight-nya itu apa? Ketika orang jahat kepada kalian, kalian menjahati dia juga. Padahal kalian tahu nggak sebenarnya? Terkadang kenapa orang jahat kepada kalian itu adalah salah satu kenapa kalian di bumi ini dijahatin sama orang. Karena di kehidupannya dulu, di kehidupan kalian yang lalu, kalian itu jahat sama orang. Alias kalian lagi bayar karma di kehidupan yang sekarang. Jadi ini pesannya adalah kehidupan lampau. Jadi apa yang kamu rasakan di kehidupan yang sekarang itu adalah pembayaran karma kamu di kehidupan kamu yang sebelumnya, sebelum di bumi ini. Itu juga termasuk. Dan termasuk makanya kenapa kebangkitan spiritual itu terjadi, karena agar kamu lebih mengetahui maksud Tuhan, agar kamu lebih mengerti jiwa tertinggi kamu, dan agar kamu mengerti apa misi jiwa kamu. Dan ketika kamu dijahati, kamu hanya bisa menerima dan ikhlas, melepas, no attach, no ego. Karena dari situ kamu sudah terbantu dengan clearing karma. Kamu pembersihan karma. Jadi ketika kamu dijahati sama orang, kamu merasa di kehidupan yang sekarang kamu gak menjahati orang, tapi kamu dijahati orang, bersyukurlah. Karena apa? Kamu dibantu semesta untuk pembersihan karma. Oke? Itu untuk file yang ini, kebangkitan spiritual yang pilih file terakhir ya, nomor 5. Semoga tercerahkan dengan video saya ini. Semoga lebih bisa menerima diri. Semoga lebih bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan. Legowo kalau bahasa Jawanya. Orang Jawa bilang legowo. Dan cukup sekian dari video kali ini. Bila kalian merasa masih kurang lengkap tentang informasi kalian bayar karma, kira-kira karma apa yang terjadi, atau mungkin kalian lebih pengen lebih spesifik lagi tentang kebangkitan spiritual kalian bisa DM
IG TBMT, dan pesan jasa coaching saya bandrol hanya 200k. Biasanya kalau personal reading 150, karena ini berhubungan sama kebangkitan spiritual ya, membantu kalian yang kedepannya, jadi manfaatnya lebih besar banget, makanya saya bandrol harganya 200.000. Nanti saya bantu dengan melihat jalan hidup dari numerologi juga. Oke, cukup sekian video dari perjalanan kebangkitan spiritual kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.